Sahabat, besarnya kemungkinan yang diberikan oleh peradaban digital, ini peradaban yang orang sebut datangnya teknologi pembebasan, yaitu teknologi yang memperkuat individu. Di era ini, siapapun dia, walaupun ia individu yang tak dikenal sebelumnya, individu yang anonim, tapi seketika ia bisa mempengaruhi lingkungan yang luas jika ia berhasil menyebarkan pesan yang viral di media sosial. Salah satunya, jika ia berhasil membuat video di YouTube yang kemudian viral, ditonton oleh begitu banyak orang dan dibicarakan oleh kalangan yang sangat-sangat luas. Selanjutnya adalah masalah etika. Ketika teknologi sudah memungkinkan banyak hal, pertanyaannya kemudian, apa yang seharusnya boleh dan jangan dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih itu. Ini pengantar untuk topik kita, obrolan hati pena ke-55, webinar yang dibuat oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena setiap hari Kamis. Topiknya kali ini YouTuber dan upaya merawat ruang publik. Pembicaranya sahabat kita Alimatul Kiptiah, ia seorang komisioner dari Komnas Perempuan. Peran saya mempertajam diskusi dengan menukik ke satu isu saja, contoh-contoh kasus bagaimana YouTube selama ini dilakukan juga untuk pencerahan melalui YouTube. Kita mulai dari pemantik diskusi. Inilah yang menjadi pemantiknya, yaitu sebuah akun di YouTube, Zawilda TV, yang dalam akunnya dikatakan ini Islamic Social Experiment. Dan kemudian ia menjadi berita karena dalam konten yang dimaksudkan untuk berdakwah agar orang-orang menggunakan hijab, menggunakan jilbab, itu mulai banyak kritik bahwa ternyata videonya tidaklah video yang sifatnya original, tapi sebagian sudah disetting. Ini menjadi berita, misalnya ada korban, bahkan korban disebut di sini, bukan individu tapi korban disebutnya, dipaksa lepas hijab. Ia tadinya pakai hijab tapi dipaksa lepas hijab dalam rangka sebuah konten dan diminta pura-pura merokok, lalu di ujungnya kemudian kembali ia seolah-olah sadar dan menggunakan hijab kembali. Juga di sini dikatakan kembali adalah korban Zawilda TV, bukan individu yang menjadi pemain di video itu, tapi disebutnya korban karena individu ini atau korban ini tak nyaman dirinya dipotret dalam video itu, dan ia minta video itu di take down, dibuang dari akun TV itu, tapi ditolak karena dianggap viewersnya sudah banyak. Jadi kontroversi seperti ini terhadap teknologi yang begitu powerful segera menjadi berita. Membaca semua itu, merenungkan semua itu, kita pun masuk ke dalam hal yang lebih dalam, yang lebih besar lagi. Dengan teknologi pembebasan sekuat YouTube ini misalnya, apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang jangan. Apa the do and the don'ts dari media sosial itu. Maka saya mulai dulu dengan kekuatan YouTube
Ini statistik dari YouTube bahwa sekarang ini ada 2,6 miliar manusia yang menonton YouTube setidaknya sekali sebulan. Jadi para sahabat sekalian, tak pernah ada satu medium yang sepowerful YouTube dalam sejarah, di mana 35% populasi dunia minimal satu kali dalam satu bulan menonton YouTube. Begitu luas cakupan YouTube ini. Dan kita lihat sekarang ini, bahkan dalam 1 jam per hari itu ada 1 miliar jam per hari. Ini dalam satu hari 24 jam perputaran YouTube itu, total video yang ditonton itu jumlahnya adalah 1 miliar jam. Jika satu hari ada 24 jam, ini ada 1 miliar jam video yang diputar, yang merupakan akumulasi dari aneka video yang diputar. Begitu banyak video yang diputar dalam waktu satu hari. Dan juga di sini kita melihat betapa YouTube juga terus diupdate. Ini dalam setiap menit, 1 menit YouTube itu sekarang ini diupload 500 jam video baru. Ini pun juga satu hal yang dahsyat sekali. Jika katakanlah masing-masing video itu ada 5 menit, berarti ini 500 dikali 12 sama dengan 6.000 video baru setiap menit. Bisa kita bayangkan bagaimana besarnya updating dari YouTube ini, karena dalam waktu 1 menit ada sekitar 6.000 video baru. Dan kehebatan YouTube pun bisa kita lihat di sini bahwa iklan yang berputar di YouTube di tahun 2021 itu sebanyak 28,84 billion US dollar atau sama dengan 400 triliun rupiah. Pun per hari ini tak ada TV manapun yang bisa menyaingi hebatnya iklan yang berputar di YouTube. Dan juga per hari ini, bahkan satu individu yang tak dikenal pun awalnya, melalui YouTube, jika ia bisa membuat videonya ditonton, ia bisa menghasilkan, ini yang terbesar di tahun 2001 adalah MrBeast. Penghasilannya dari YouTube saja 700 miliar rupiah per tahun. Jadi ini sama kira-kira sekitar 60 miliar per bulan. Luar biasa. Hanya menjadi viral di YouTube seperti MrBeast ini, yang dia banyak sekali memutar video-video mengenai stuntman, ditonton banyak sekali dan ia mendapatkan 700 miliar rupiah per tahun. Itulah kehebatan YouTube, dilihat dari jumlah video, dilihat dari jumlah orang yang menonton, dan juga dilihat dari besarnya dana yang bisa diperoleh oleh siapapun yang viral. Nah, sekarang saya masuk ke detail contoh channel YouTube yang mencerahkan. Bahwa dengan power sehebat YouTube ini, kita bisa mendayagunakannya untuk isu-isu yang mencerahkan. Apa itu definisi mencerahkan? Itu adalah perpaduan antara edukasi dan hiburan. Edukasi saja sudah cukup dia untuk menjadi satu program yang mencerahkan, tapi di YouTube di era sekarang ini, apalagi di generasi milenial, edukasi itu pun harus dikemas secara menghibur. Nah, sekarang saya ingin memberi contoh 3 channel yang besar pengaruhnya, banyak ditonton, yang sifatnya mencerahkan, gabungan edukasi dan hiburan. Pertama adalah channel Crash Course. Ini channel pendidikan di mana subscribernya berjumlah 13,8 juta orang. Sebanyak itu orang yang menonton dari Crash Course. Tak pernah ada di Indonesia, misalnya satu koran, satu
majalah yang ditonton sebanyak ini 13,8 juta, dan ia sudah mengkoleksi, mempublikasi 1,4 ribu video, 1.400 video. Bisa lihat di sini. Apa kehebatan dari channel ini? Dia dibuat dengan kemasan yang menghibur, tapi isinya adalah ilmu pengetahuan. Durasi dari videonya sekitar 6-15 menit, bahkan kadang-kadang juga ada yang 2-4 menit. Inilah medium baru, tak perlu panjang-panjang untuk viral. Dan akun ini sudah dibuat sejak Desember 2011. Nah, ini contohnya ilmu yang bisa kita peroleh dari akun ini, akun Crash Course ini. Contohnya adalah soal sejarah dunia yang ada 43 video. Saya sendiri sangat gemar menontonnya. Salah satunya dalam tayangan ini, dalam akun ini kita bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai peradaban kuno. Di sini contohnya misalnya ada peradaban Mesopotamia, peradaban the Ancient Egypt, Mesir di zaman dulu, dan juga the Persians dan Greek, peradaban Yunani dan Persia di zaman dulu, zaman sebelum datangnya abad Masehi. Kedua yang juga mencerahkan di sini adalah akun yang disebut TED Talks. Ini kumpulan video-video semacam speech, pidato, yang subscribernya sudah berjumlah 21,8 juta orang. Sebanyak itu orang yang mensubscribe channel ini, dan sudah ada pula di sini 4.000 video. TED Talk dimulai di tahun 2006, dan di tahun 2020 jumlah video yang bisa ditonton secara free, gratis, sebanyak 3.500. Karena memang tidak semua video itu gratis, ada juga yang berbayar. Tapi TED Talk sudah menyediakan untuk yang gratis, mencerahkan kita sebanyak 3.500 video. Dan inilah contoh tokoh-tokoh yang berbicara dalam video TED Talks itu. Ada Bill Clinton di sini, ada Elon Musk, ada Stephen Hawking, ada Al Gore, ada Richard Dawkins, Bill Gates, Larry Page. Begitu banyak tokoh-tokoh dunia menyampaikan ilmunya, pengalamannya, pengetahuannya, prediksinya melalui channel TED Talks. Nah, ini contoh satu video yang saya juga tonton, yang luar biasa efeknya, pencerahannya. Ini sudah ditonton oleh 9,4 juta orang sejak 12 tahun yang lalu, yaitu Simon Sinek, yang ia mencoba memberikan pengetahuan mengapa begitu banyak pemimpin yang menginspirasi dunia, apa yang ia punyai sehingga ia punya kekuatan untuk begitu powerful, begitu mendedikasikan dirinya. Nah, menurut Simon Sinek, itu karena para pemimpin itu mulai dengan why. Mereka merenung dulu mengapa tindakan ini mereka kerjakan, why. Setelah mereka jawab dan mereka puas dengan jawabannya, mereka pun meletuplah dari sana, bergerak membuat action, dan sulit dihentikan karena reasonnya, karena why dari tindakannya itu sudah ia renungkan dalam-dalam, dan ia sudah sangat setujui. Ketiga, ini contoh akun yang juga mencerahkan adalah Big Thing. Ini juga mengenai cuplikan-cuplikan ilmu pengetahuan. Subscribernya juga sudah 4,2 juta dari publik luas, ya. Dan video yang sudah ia publish di sini sebanyak 8,7 ribu video. Tapi di sini di tahun 2012 saja mereka sudah bisa membuat 12.000 video, potongan-potongan video yang pendek sekali dari 2.000 para ahli dalam bentuk clips yang singkat, kadang-kadang 2 menit, 3 menit, 6 menit. Contohnya di sini adalah seorang saintis, seorang expert
Michio Kaku yang ahli fisika, ia sudah mempublish di Big Thing ini 81 video. Ini video yang saya tonton, salah satunya 6 menit saja panjangnya. Ia mengeksplor, memberikan argumen mengapa sebenarnya kita membutuhkan planet yang kedua setelah bumi. Karena itu juga mengapa ia pun mendukung upaya eksplorasi pada waktu yang manusia pindah ke Mars, bahkan pindah lagi ke luar angkasa yang lebih jauh. Karena menurut Michio Kaku, pada waktunya energi di bumi ini akan habis, sementara manusia terus tumbuh, Homo sapiens terus berkembang, dan pada waktunya meninggalkan peradaban dengan energi bumi dan menuju peradaban dengan energi alam raya. Dan disitulah kemudian pada waktunya bumi pun tak lagi menjadi satu-satunya tempat manusia tinggal. Pandangan yang begitu futuristik, tapi begitu masuk akal dengan melihat perkembangan teknologi yang baru. Ini 3 channel, tadi itu Crash Course, TED Talks, dan Big Things. Channel-channel yang isinya begitu mencerahkan kita, yang sudah teruji di sana lebih dari 10 tahun, yang sudah banyak sekali video-video di-upload di sana, dan banyak sekali pula yang sudah menonton video-videonya. Kita tercerahkan seolah-olah kita ada di ruang kelas, tapi kelas yang tak lagi di ruangan konvensional, ini kelas melalui video YouTube. Itulah yang ada di luar. Nah, sekarang kita masuk dengan kasus hari ini mengenai Zavilda TV. Mengapa channel ini justru menjadi kontroversi? Kita ambil berita misalnya di Detik News. Ini dia buat serba-serbi mengapa Zavilda TV dikritik usai minta tutup aurat cewek seksi. Jadi memang ada dakwah yang sebenarnya suci di sini, dakwah yang ingin mengajak orang-orang menggunakan hijab, ya, menggunakan jilbab, tapi mungkin cara dakwahnya yang kontroversial. Ini salah satunya di sini disebut bahwa pola ia membuat video mengganggu ruang privasi orang lain. Di era ini, di era begitu besarnya informasi itu melimpah dan banjir, privasi individu, pilihan-pilihan lifestyle individu menjadi sangat-sangat penting. Video ini dianggap ingin menyeragamkan cara pandang orang bahwa seolah-olah semua muslimah harus menggunakan jilbab dan itu divideokan. Juga dikatakan di sini bahwa yang juga kontroversial di sini karena ketika mendakwakan menutup aurat terasa juga ada tindakan pemaksaan, mungkin dari cara gaya ia membuat video sehingga ia menjadi kontroversial. Belum lagi jika kita tahu bahwa gagasan seorang muslimah menggunakan hijab atau tidak itu adalah masalah tafsir belaka. Ini contohnya, ini berita di tahun 2022, 28 Juni, bahkan di Arab Saudi. Sekali lagi, Arab Saudi itu adalah pusat negara Islam. Nabi Muhammad pun membawa agama Islam pun juga lahir di sana. Mekah juga ada di sana. Bahkan di pusat negara Islam pun mereka mencabut aturan wajib hijab sehingga menjadi tren baru di sana. Para gadis-gadis muda tak menggunakan hijab dan mereka melakukan yang disebut potongan rambut boy yang pendek saja rambutnya agar begitu praktis dan mereka pun tampil di ruang-ruang publik tanpa jilbab. Nah, ini beritanya bahwa wanita Arab Saudi tak lagi diharuskan mengenakan hijab sesuai dengan reformasi sosial yang didorong bahkan oleh putra mahkotanya sendiri, Muhammad bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi. Dan jika kita lacak di Google, keputusan mengatakan hijab ini bukan wajib pun didukung oleh beberapa ulama besar di Arab Saudi. Dan contoh-contohnya ini gambarnya
seorang wanita santai saja, rambutnya itu terbuka, tanpa hijab, sementara di sampingnya ada para wanita lain yang menggunakan hijab. Inilah pemandangan di Arab Saudi belakangan ini, bahwa hijab tak lagi menjadi wajib di sana. Itu pilihan saja. Mengapa pula wanita harus diseragamkan ketika bahkan di Arab Saudi pun orang dibebaskan menggunakan hijab ataupun tidak. Ini juga contoh yang lain, seorang wanita santai saja menggunakan jeans di Arab Saudi sana dan juga tak menggunakan hijab. Di sampingnya ada, kita melihat postur-postur lelaki dengan pakaian gamis khas di Arab Saudi sana. Jadi soal agama ini adalah masalah interpretasi. Ketika hijab dipaksakan digunakan dalam video ini, pun kita pun teringat bahwa bahkan di pusat negara Islam pun perempuan pun tak lagi diwajibkan menggunakan hijab. Nah, disitulah titik dari kontroversi akun YouTube tadi, akun YouTube dari, kita lihat di sini, Zavilda TV, sangatlah berbeda dengan akun-akun yang kita kutip di awal tadi, TED Talks, Crash Course, ataupun juga Big Thing. Itu murni ilmu pengetahuan yang mencerahkan. Kalau yang tadi ini adalah dia memilih satu bentuk kampanye mengenai tafsir agama soal hijab. Dan kita tahu tafsir agama itu sangat multi interpretasi. Nah, kita kembali kepada topik awal, bagaimana pentingnya pencerahan lewat YouTube. Tapi itu hanya bisa digunakan dengan 3 unsur tadi. Bahwa YouTube adalah teknologi yang powerful, tapi gunakanlah dengan 3 pola ini jika kita ingin akunnya mencerahkan. Pertama, respect pada hak asasi manusia. Biarkan manusia itu, individu itu memilih lifestyle-nya sendiri sejauh ia tidak mengerjakan kriminal. Tidak memakai hijab itu bukanlah kriminal untuk hukum Indonesia. Bahkan itu pun juga pilihan-pilihan yang boleh ataupun bebas untuk dipilih. Kedua juga, agar pencerahannya itu tersebar, harus ada juga unsur edukasi di sana, unsur informasi yang membuat kita memahami kompleksitas realitas. Namun karena ia di YouTube, di era digital, ia pun harus menghibur. Sahabat sekalian, kita sudah sampai di era yang orang sebut teknologi pembebasan, teknologi yang memperkuat individu. Gunakanlah, berdayakanlah teknologi ini, tapi dengan memperhatikan dan respect kepada hak asasi manusia. Salam.